Kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah pagi ini yang dapat kami lakukan bersama. Kami bersyukur dapat memuji Tuhan dengan hati yang lepas. Di hadapan Tuhan kami mengagungkan Engkau Tuhan. Diiringi dengan musik yang indah dan kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah kami. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kali kami beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah pengingatan kepada kami tentang betapa besarnya Tuhan dalam hidup kami dan betapa butuhnya kami akan Tuhan itu. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ketika akan ditaburkan, kiranya firman Tuhan itu dapat tertabur di tanah hati kami yang terbaik. Sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat dan kehidupan kami pun diubahkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai dan urapilah hamba-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi itu. Dan kami percaya bahwa Allah Roh Kudus bekerja di tengah ruangan ini dan di dalam hati kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan menyapa kami dan menghangatkan jiwa kami ini. Akan menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Hadirlah di tengah kami Tuhan. Dan buatlah kami terkagum oleh setiap ajaran dan perkataan yang Kau katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Wah, saya sangat bersyukur saudara bisa melayani saudara pada minggu ini. Dan kehadiran saya dalam pelayanan pada minggu ini adalah bagian dari program Sinode Gereja Kristus Yesus untuk pertukaran mimbar antar gembala. Dan juga saya termasuk Ketua SCT Amanat Agung untuk bisa ikut di dalam pertukaran mimbar ini. Saudara, hari ini beberapa gembala itu bertukar tempat pelayanan gitu. Tapi karena saya hadir di sini, lalu gembala saudara ada di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah bersama dengan saudara dan juga melayani. Saudara, ini program yang sangat penting sekali karena dengan demikian jemaat akan semakin banyak mengenal, meskipun saudara lebih mengenal rohaniwan lokal yang ada di tempat ini, tetapi sesungguhnya saudara punya banyak sekali hamba-hamba Tuhan lain yang sama-sama menjadi hamba Tuhan GKY. Dan itu juga membuat saudara merasa bahwa GKY dimanapun itu adalah gereja saya. Meskipun saudara secara rutin beribadah di gereja lokal di GKY Kuta Bali ini. Tetapi kalau saudara pergi keluar kota yang ada GKY-nya, mestinya saudara akan cari gereja saudara dulu untuk bisa beribadah di sana bersama-sama dengan jemaat yang lain. GKY di tempat yang lain yang adalah keluarga saudara juga. Saudara seiman dari saudara yang sama-sama bergabung dalam derap langkah pelayanan di GKY ini. Karena itu saya membawa salam yang hangat dari Ketua Umum dan juga Sekretaris Umum serta seluruh jajaran BPMS kepada saudara. Dan berharap GKY Kuta Bali menjadi jemaat yang terus bertumbuh, berbuah dan juga menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Amin saudara. Dan hari ini saya akan membawakan satu bagian firman Tuhan dengan tema yang sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama, yaitu ibadah yang murni di hadapan Allah. Kita akan buka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 saya akan bacakan bagi saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan jaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Puji Tuhan. Saudara, entah saudara sadar atau tidak, di gereja itu ada banyak sekali model-model perdebatan gitu kan. Nah, salah satu perdebatan yang sering kali muncul itu adalah tentang doktrin biasanya, tentang ajaran. Orang bingung ya tentang ajaran tentang Kristus, tentang akhir zaman dan sebagainya. Tapi juga yang paling banyak diperdebatkan selain doktrin itu adalah soal ibadah. Ya, soal ibadah. Sehingga saudara-saudara kalau kita lihat ya problem-problem ibadah yang muncul itu bisa seperti ini. Karena orang terus mempeributkan, jemaat terus mempeributkan ya. Mana sih ibadah yang lebih benar gitu. Apakah ibadah yang dikemas secara tradisional, yang lebih solemn, lebih tenang gitu kan ya. Dan tidak banyak jenis-jenis musik yang ada, lagu-lagunya harusnya hymn gitu ya.
Atau misalnya ibadah dengan musik kontemporer yang lebih kekinian, yang mungkin lebih diminati, lagunya lebih menyentuh hati. Itu kan sering jadi perdebatan tuh. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih selera, mana yang lebih sesuai dengan yang seharusnya. Nah saudara, apakah juga mungkin kita berpikir bahwa sebenarnya perlu gak sih ibadah itu dengan liturgi yang begitu kaku, ada pengakuan dosa, ada pengakuan iman, ada ini dan itu, berita anugerah dan semuanya tersusun seperti itu setiap minggu. Atau bebasin aja lah ibadah itu, tergantung bagaimana roh Tuhan bekerja, mau bagaimana modelnya ya pokoknya bebas gitu. Semua orang bisa melakukannya tanpa ada liturgi baku atau yang kaku gitu. Itu kan juga jadi perdebatan. Saudara, tidak sedikit juga para pemimpin gereja itu memakai ibadah ini ya hari Minggu yang 1,5 jam ini saudara-saudara itu diukur dari menjadi indikator keberhasilan sebuah gereja bahkan gitu. Jadi dan itu diukur dari berapa banyak jemaat yang datang. Kalau jemaatnya banyak di ibadah-ibadah yang diselenggarakan itu sepertinya menjadi satu tanda kesuksesan bahwa gereja itu sudah melakukan ibadahnya dengan baik. Sehingga semua pelayan itu seperti jor-joran gitu kan mengemas ibadah yang sedapat mungkin sesuai dengan keinginan pasar, keinginan jemaat, keinginan orang. Sehingga itu mengundang banyak orang, semakin banyak orang datang. Dan itu tanda gereja ini adalah gereja yang diberkati, katanya demikian. Dan tidak sedikit juga dari antara jemaat itu yang kalau merasa tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan terjadi di dalam ibadah itu, dia memilih untuk keluar dari gereja bahkan sambil mencari tempat di mana yang rasanya itu lebih sesuai dengan selera ibadahnya. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah benar kita itu menilai atau memahami sebuah ibadah itu hanya sebatas selera? Sebatas cocok atau tidak cocok? Sebatas menyenangkan telinga kita atau tidak, menyenangkan hati kita atau tidak, saudara-saudara. Sesungguhnya pemahaman yang sempit tentang ibadah ini membuat runyam persoalan tentang ibadah gak ada habis-habisnya. Terus menjadi perdebatan dan terus menjadi pertanyaan, terus menjadi titik kritiknya banyak jemaat terhadap sebuah penyelenggaraan ibadah. Banyak orang menganggap ibadah itu adalah sebuah kegiatan yang terjadi di hari Minggu, yang terdiri ada nyanyian, ada liturgi, ada kolekte, ada khotbah dan durasinya nggak boleh lebih dari setengah jam. Kalau udah lebih dari itu bahkan bisa marah-marah, bisa ngomel-ngomel bahkan gitu ya. Ada gereja yang mengatakan 1 jam saja, nggak boleh lebih dari 1 jam. Begitu lebih dari 1 jam jemaat akan gelisah dan seperti itu terus apa yang diisukan orang tentang ibadah ini. Akhirnya saudara-saudara, ibadah itu seperti nggak lebih dari sebuah performa belaka yang 1,5 jam itu dan harus perfect. Saya tidak menyangkali bahwa sebuah ibadah itu harus dikemas dengan sangat baik. Harus dipersiapkan dengan sangat baik. Karena itu adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Maka semua harus dipersiapkan dengan baik. Tetapi kalau seluruh pemaknaan dan konsentrasi kita itu adalah pada ibadah ritual yang 1,5 jam ini saudara-saudara. Maka itu yang akan menjadi persoalan besar. Karena pada akhirnya karena ini sebuah performa maka orang akan menilai dengan apa yang ditampilkan itu. Baik atau tidak, menyenangkan atau tidak. Tetapi sebenarnya orang tidak pernah berpikir sejauh mana sebuah ibadah itu bisa mentransformasi umat. Sejauh mana seseorang yang mengikuti ibadah setiap waktu itu merasa diubahkan kehidupannya dan menjadi semakin baik, menjadi orang yang semakin benar. Padahal menurut firman Tuhan saudara-saudara, ibadah sejati itu tidak diukur dari jenis lagu yang kita nyanyikan atau musik yang kita mainkan. Tetapi dari pola hidup yang kita jalani ini. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang harus berdampak dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai pada akhirnya orang mengatakan, wah dia memang berubah ya gitu. Ada sesuatu yang diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa secara esensi dalam kehidupan ini. Maka benar yang dikatakan oleh seorang teolog bernama Eugene Peterson ini. Dia mengatakan gini, the test of our worship is not on Sunday morning, but on Monday morning when we speak, act and relate to others. Dia katakan ujian peribadahan kita ini bukan pada hari Minggu pagi saja itu gitu loh. Tetapi bagaimana kehidupanmu di hari Senin, di hari Selasa, di hari berikutnya itu. Dan itu terlihat dari bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. That's all about worship. Itu adalah semua tentang ibadah. Nah saudara, inilah yang sedang digugat. Ya, digugat oleh seorang bernama Yakobus yang menuliskan surat yang teksnya kita baca tadi. Surat ini saudara ya ditulis oleh Yakobus, ya ditulis oleh seorang rasul bernama Yakobus ini.
ditujukan kepada umat Kristen atau jemaat Kristen berlatar belakang Yahudi yang tersebar di luar Palestina. Umumnya jemaat-jemaat ini yang ada di luar Palestina itu disebut dengan jemaat Yahudi diaspora. Mereka orang Kristen dari latar belakang Yahudi tetapi sudah tidak lagi tinggal di daerah Palestina. Makanya disebut dengan Yahudi diaspora. Nah pada saat itu saudara-saudara, banyak di antara jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang menderita oleh karena penganiayaan dari pihak pemerintah Romawi. Jadi jemaat ini banyak sekali mengalami penderitaan, kemiskinan, diskriminasi dan tekanan-tekanan sosial yang tidak adil di bawah pemerintahan Romawi itu gitu ya. Jadi kebanyakan dari mereka demikian. Meskipun ada juga sih di antara mereka itu yang secara materi itu sangat baik sekali kondisinya. Jadi bercampurlah jemaat ini saudara-saudara. Nah di tengah tekanan yang besar itu, mereka kan tetap menjalankan ritual-ritual ibadah mereka. Dan itu sangat dipengaruhi oleh ritual-ritual Judaism atau keagamaan Yahudi sebelumnya gitu. Yang juga mereka sesuaikan dengan kekristenan tentang bagaimana mereka berdoa, tentang berapa kali mereka berpuasa dan seterusnya. Nah, saudara, kehidupan religius mereka itu berjalan seiring dengan kehidupan mereka berjemaat, gitu kan? Dan itu seperti kita lah sekarang, gitu. Kita melakukan ibadah kita di tempat ini kalau minggu pagi atau minggu sore atau kemudian saudara juga melakukan kebaktian doa atau kebaktian di rumah tangga, mereka juga sama, gitu. Mereka melakukan semua ritual ibadah yang seperti itu. Nah, tapi sayangnya, saudara-saudara, tidak ada di antara mereka yang dalam penilaiannya Yakobus itu mencerminkan kehidupan yang diubahkan dan itu terlihat dari cara hidup mereka. Itu yang menjadi persoalannya Yakobus. Itu yang menjadi latar belakang kenapa Yakobus menuliskan surat ini. Ibadah jalan terus, kehidupan berjemaat jalan terus, ritual juga terus dilakukan gitu. Tetapi persoalannya adalah kehidupan umat ini tidak terasa ada yang berubah begitu. Tidak diubahkan, tidak bertransformasi. Nah itu terlihat dari bagaimana jemaat ini cepat sekali menghakimi satu sama lain. Lidah mereka itu begitu tajam dan tidak terkendali. Sehingga banyak sekali melukai satu sama lain, membuat sakit hati, menghancurkan hati orang pada waktu mereka berbicara. Mereka mengabaikan orang miskin dan mereka menjilat orang kaya. Itu adalah kondisi yang terjadi di jemaat diaspora pada waktu itu, saudara. Jadi melihat kondisi itulah Yakobus ini menegur mereka dengan keras. Dan itu terkait dengan kehidupan peribadahan mereka yang dia nilai tidak benar. Jadi artinya kehidupan ibadah dengan semua ritual itu saja sebenarnya nggak cukup gitu. Karena kalau seperti ini yang kita lakukan ini adalah semacam kegiatan keagamaan. Tetapi tidak berpengaruh gitu pada kehidupan setiap harinya. Nah itu yang Yakobus lihat juga pada jemaat di diaspora ini, jemaat diaspora ini gitu. Mereka itu tidak bisa gitu saling mendukung, saling menghina, saling membenci, saling memfitnah satu dengan yang lain. Itu kondisi mereka, bergosip dengan luar biasa begitu. Nah, jadi di pembukaan surat inilah kemudian Yakobus menantang mereka untuk kembali kepada esensi ibadah yang sejati, di mana ibadah itu bukan hanya sekedar sebuah ekspresi ritual keagamaan. Tetapi ibadah itu adalah kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan alam semesta. Itu adalah ibadah kita every time, every hour, every minute, every second. Itu adalah ibadah kita. Nah saudara, menarik sekali mempelajari teologi Yakobus tentang ibadah. Karena ini adalah konsentrasi belajar kita pada pagi ini untuk memahami apa sih sebenarnya ibadah itu dan bagaimana kita memaknainya. Dan itu penting sekali bagi jemaat masa kini juga. Jadi kalau saudara perhatikan ya, di dalam 2 ayat saja yang kita baca ini, itu terkandung satu pemahaman teologi tentang ibadah yang sangat baik sekali. Paling tidak kita bisa memaknai ibadah itu pada 3 poin yang sangat penting disampaikan oleh Yakobus melalui surat ini. Yang pertama, Yakobus mengatakan bahwa ibadah itu harusnya dihubungkan dengan tindakan mengendalikan lidah atau mengendalikan perkataan. Itu adalah hal yang pertama sekali Yakobus katakan. Di dalam Yakobus 1 ayat 26 itu dikatakan demikian. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Kalau saudara nanti membaca di pasal yang ketiga setelah pasal yang pertama ini ya,
Yakobus itu membandingkan kekuatan lidah ini dengan tenaga kuda. Dengan tenaganya kuda, saudara. Dan membandingkan juga kekuatan lidah ini dengan kekuatan kendali setir, kemudi di kapal yang besar. Itu adalah dua metafora yang dipakai selain lidah itu adalah api. Tetapi ada bagian yang sangat penting sekali yang Yakobus katakan bahwa lidah itu seperti kuda, tenaganya itu besar, kuasanya itu besar sekali, kendalinya itu hebat sekali gitu. Jadi metafora ini dipakai bahwa untuk menegaskan kalau misalnya kita ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan lidah, maka kita harus tahu bahwa lidah kita ini, perkataan yang keluar dari mulut kita itu memiliki daya atau memiliki tenaga, daya hancur yang luar biasa kalau itu salah dilakukannya. Tetapi dari perkataan ini juga punya daya yang besar sekali untuk menyembuhkan banyak orang, menghibur banyak orang, menguatkan banyak orang. Jadi tergantung bagaimana kita ini memakai lidah kita itu. Nah itu sebabnya Yakobus mengatakan bahwa sebagus apapun ibadah yang dilakukan, jika seseorang itu tidak dapat mengendalikan lidahnya, itu sama artinya dengan ibadah yang dilakukannya itu palsu. Karena itu akan berakhir dengan menipu dirinya sendiri dan hanya menjadi latihan rohani yang sia-sia, katanya demikian. Nah saudara, karena itu menurut Yakobus, saudara ya, lidah itu bukan sekedar soal bagaimana seseorang menjalankan ritual keagamaannya. Karena untuk memahami tentang ibadah, beribadah itu di dalam ayat 26 ya. Dia katakan begini nih saudara ya. Kan Yakobus menggunakan istilah yang untuk kata beribadah itu dengan istilah treskos dalam bahasa Yunani. Yang artinya begini, merujuk pada praktik keagamaan eksternal seperti doa, puasa, liturgi, pelayanan bahkan itu termasuk di dalam kata treskos ini. Nah orang menjalankan ini tidak selama dia katakanlah menjadi Kristen, menjalankan. Saudara melakukan dengan segala macam bentuk liturgi dalam ibadah. Saudara melayani, saudara berdoa, saudara berpuasa. Itu praktek keagamaan eksternal sebenarnya. Nah orang-orang jemaat Yahudi yang diaspora ini juga melakukan hal yang sama gitu. Yang Yakobus persoalkan adalah orang-orang ini menjalankan praktek ibadahnya itu, tapi kenapa tidak menghasilkan perubahan hidup? Kata-kata mereka tetap tajam, kasar, dan bahkan menghancurkan hati banyak orang pada waktu itu disampaikan. Memfitnah orang, menggosipkan orang tuh gak ada habis-habisnya. Menghina orang dengan perkataannya gitu. Nah saudara, mereka beribadah dan hidupnya tampak religius. Tapi lidah mereka itu justru menghasilkan kata-kata yang dipakai untuk mengutuk sesamanya. Menyombongkan diri, menyebarkan gosip, menjadi alat konflik di tengah jemaat. Itu yang terjadi di antara jemaat Yahudi pada waktu itu. Dan itu sangat menyedihkan sekali gitu. Karena apa yang mereka lakukan itu seiring sejalan dengan ritual-ritual ibadah itu gitu. Dan mereka merasa tidak masalah gitu. Kalau misalnya perkataan mereka itu menghancurkan orang. Perkataan mereka itu tidak menjadi berkat bagi orang. Saudara, fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di masa lalu gitu. Di masa sekarang ini pun juga mungkin terjadi pada diri kita juga. Coba kita lihat, coba kita evaluasi, coba kita melakukan self-kritik terhadap diri kita sendiri kalau kita mau jujur saudara-saudara. Berapa banyak perkataan-perkataan yang keluar dari kita itu begitu kasar dan melukai hati orang yang kita kasihi bahkan. Anak-anak remaja, saya dulu pernah menjadi pembina rohani remaja itu mereka kadang suka nangis sama saya. Dan mereka katakan begini, saya heran banget loh katanya gitu. Kenapa ya orang tua saya ini kalau di gereja itu ngomongnya baik banget gitu. Tapi kalau di rumah bertengkar gak ada habis-habisnya gitu. Membentak-bentak anak, kasar sekali gitu kepada anak-anak. Dan tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia katakan itu menghancurkan hati. Anak-anak nih ngomong begitu. Sama halnya dengan istri atau suami ya yang merasa keberatan dengan bagaimana dia diperlakukan melalui perkataan. Makanya ada orang menyebut sebagai verbally abusive gitu. Jadi perkataan yang sangat tidak baik gitu dikatakan kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia memang tidak merasa kekerasan rumah tangga dalam bentuk pukulan, tapi kekerasan dalam bentuk verbal. Itu banyak sekali terjadi saudara-saudara. Sampai bahkan hamba Tuhan pun ada yang seperti itu. Ada nih istri hamba Tuhan pernah datang kepada saya bilang, saya sampai bilang sama suami saya itu, perlakukan saya sebagai jemaat aja deh, jangan sebagai istri. Karena kalau sebagai jemaat kamu tuh baik ngomongnya.
Tapi kalau kepada istri itu tidak baik ngomongnya begitu. Itu adalah verbally abusive. Sesuatu yang memang selalu dikatakan oleh perkataan-perkataan yang sangat buruk dan menyakiti hati orang. Dan pada saat itu Yakobus melihat bahwa jemaat di diaspora Yahudi ini ada di dalam kondisi yang demikian. Sehingga pada akhirnya saudara, Yakobus mengatakan melihat kenyataan seperti ini, dia mengatakan jika lidah itu tidak dapat dikendalikan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka itu bukannya membangun tetapi menghancurkan, maka seluruh ibadah yang kelihatannya rohani itu adalah tipuan diri katanya. Tipuan diri. Dan itu adalah kemunafikan rohani. Gak ada gunanya kamu beribadah yang sifatnya ritualistik itu. Nah celakanya kita terus meributkan soal ibadah yang ritualistik ini. Tapi kita tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang bisa kita katakan kepada orang. Banyak orang mengatakan kalau di gereja mulutnya manis. Tapi kalau di pekerjaan mulutnya jahat betul katanya begitu. Nah hal ini saudara-saudara menjadi sesuatu yang harus menjadi warning atau suatu peringatan besar kepada kita. Bahwa sesungguhnya dimanapun kita berada itu harusnya adalah tempat ibadahnya kita. Dan itu menurut Yakobus terlihat betul dari bagaimana kau berbicara satu sama lain. Saudara itu adalah indikator pertama tentang ibadah dia letakkan itu tentang perkataan. Nah itu sebabnya ya ada seorang teolog bernama Lehman Strauss ini dia pernah mengatakan begini. A true test of a man's religion is not his ability to speak. But rather his ability to bridle his tongue. Gitu. Ujian sejati bagi kehidupan keagamaan seorang itu bukanlah soal kemampuannya berbicara. Karena kalau bicara kita bisa bicara dari umur 1 tahun kita sudah bicara. Tapi persoalannya itu adalah bukan kemampuan kita bicara. Tapi kemampuan kita mengendalikan lidah ini. Kemampuan mengendalikan perkataan yang kita keluarkan itu. Kenapa kok kita gampang sekali membicarakan orang di belakang dalam bentuk gosip? Kenapa kita gampang sekali memfitnah orang tanpa pernah mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita gampang melukai orang dengan perkataan-perkataan yang kasar? Saudara tahu tidak ya, segala macam bentuk dosa itu dapat keluar dari lidah yang tidak terkendali. Yang dalam metafora Yakobus itu menunjuk pada lidah yang suka memfitnah dan bergosip. Itu berkali-kali dia katakan di dalam sepanjang pasal-pasal yang dia tuliskan itu. Jadi betul saudara-saudara ya, bahwa karena dalam kelemahan kita sebagai orang berdosa ini, kita itu bisa jatuh dalam dosa lidah itu berkali-kali. Entah satu hari berapa kali kita bisa jatuh mungkin ya. Tapi kalau kita tidak pernah berpikir bahwa itu harus diubah dalam diri kita. Kita harus memperbaiki apa yang selalu buruk keluar dari mulut kita ini. Maka pada akhirnya yang Yakobus maksudkan itu adalah begini. Terpeleset sekali-sekali itu mungkin. Tapi kalau itu menjadi habit, itu menjadi kebiasaan, itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari dan gak enak kalau gak melakukannya, berkata-kata kasar dan membicarakan orang tanpa berhenti itu, itulah yang disebut dengan hal yang sangat buruk dan membutuhkan pertobatan. Gitu. Maka jika tidak ada pertobatan dalam hal berkata-kata, tidak ada pertobatan dalam hal berbicara dan mengendalikan lidah kita ini, maka Yakobus katakan kebiasaanmu untuk tidak bisa mengendalikan perkataan itu sama artinya dengan menihilkan ibadah ritual yang kita lakukan ini. Itu keras sekali perkataan. Artinya apa yang kita lakukan di dalam ekspresi-ekspresi ibadah kita yang secara ritualistik kita lakukan. Paling tidaklah yang minimal saudara lakukan itu adalah 1 minggu 1 kali saudara ke gereja. Tapi itu apa artinya gitu. Kalau misalnya ada kehidupan yang tidak diubahkan sama sekali. Pikiran kita tetap jelek, mulut kita juga tetap buruk, bad mouth gitu ya. Mulut yang tidak bisa dikendalikan itu apa artinya. Maka Yakobus katakan ibadah itu menjadi worthless. Ibadah itu jadi gak ada artinya. Ibadah itu menjadi tidak ada harganya. Saudara datang dan keluar dari tempat ini ya biasa aja. Gak ada yang berubah dalam kehidupan kita. You cannot be a better person because of your worship. Apakah itu yang terjadi gitu? Kenapa kita tidak bisa menjadi better person? Kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang lebih baik? Jika memang kita bisa memaknai ibadah itu dengan benar gitu. Tapi persoalannya mungkin memang cara kita berpikir itu sama seperti jemaat mula-mula ini sangat sempit.
dikiranya peribadahan itu adalah sebuah ekspresi ritual belaka. Nah, hal kedua saudara ya, yang menjadi koreksi dari Yakobus kepada jemaat mula-mula pada waktu itu, dia katakan gini, ibadah itu harusnya dihubungkan dengan kepedulian kepada mereka yang kurang beruntung katanya. Maka di Yakobus 1 ayat 27 ini, 27 bagian A, dia katakan begini. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Katanya begitu. Saudara perhatikan ya dalam hal ini, kalau yang pertama tadi itu bicara soal perkataan. Perkataan itu kan sesuatu yang keluar dari hati kita dan muncul menjadi bentuk kata-kata. Itu artinya sesuatu yang berhubungan dengan pemberesan diri sendiri, khususnya terkait perkataan yang keluar dari mulut kita. Nah, hal yang kedua yang Yakobus tekankan ini adalah ibadah itu sangat berhubungan dengan pemberesan sikap terhadap sesama, saudara-saudara. Itu penting sekali. Saudara tahu, setiap kali Alkitab ini bicara atau menyebut tentang kelompok masyarakat yatim dan janda, mereka ini adalah dua golongan masyarakat yang paling malang karena mereka sama sekali tidak memiliki perlindungan hukum dan juga tidak punya penghasilan tetap oleh karena statusnya itu. Jadi mereka ini adalah kelompok orang yang biasanya mendapatkan persembahan makan atau sumbangan makanan, pakaian dari orang-orang yang lebih berpunya. Dan mereka hanya bisa makan atau mendapatkan pakaian dari pemberian orang lain. Itu kelompok yang disebut dengan yatim dan janda. Nah, oleh karena itu dalam budaya Yahudi, yatim dan janda ini adalah simbol penderitaan, saudara. Simbol penderitaan, simbol kelemahan, simbol kelompok yang paling terabaikan baik di tengah masyarakat maupun di tengah jemaat. Nah, oleh karena orang miskin itu dianggap golongan yang rendah, maka orang-orang yang lebih berpunya atau siapapun dia itu bisa memperlakukan orang-orang miskin ini dengan seenaknya gitu. Karena mereka itu di golongan, mereka seperti tidak punya hak apapun gitu di tengah kumpulan jemaat. Nah, karena kemiskinannya mereka jadi sering dipermalukan dalam pertemuan publik, menjadi bahan olok-olok di antara saudara-saudara seiman gitu. Padahal sama-sama satu gereja, sama-sama satu komunitas. Nah, sebagai kontrasnya saudara-saudara di dalam jemaat itu yang Yakobus lihat adalah umumnya perlakuan terhadap orang-orang kaya itu beda gitu. Sangat berbeda sekali. Orang-orang kaya yang sering kali menindas orang-orang miskin itu justru menjadi kelompok orang yang sangat dihormati. Duduk di tempat yang paling depan, duduk di tempat yang paling terhormat. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, yang nama-namanya selalu disebutkan dalam pertemuan jemaat. Saking meletakkan mereka di tempat terhormat. Nah, saudara melihat persoalan ini, kemudian Yakobus dengan keras menegur jemaat itu dengan mengatakan, seberapapun sempurna ibadah yang kau lakukan itu, semua itu tidak akan ada artinya jika tidak ada kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan di tengah jemaat, terhadap orang-orang yang lemah ini. Sebab ibadah yang murni itu adalah, katanya Yakobus, mengunjungi orang-orang yang lemah. Nah, saudara, dia memakai kata mengunjungi dalam bahasa Yunaninya itu adalah episkeptestai, ya. Yang kalau diartikan secara literal itu, ini bukan sekedar menemui gitu. Misalnya kalau saya ini, ada jemaat sakit, lalu kemudian ada waktu pelawatan, lalu kemudian saya berkunjung, itu menemui dia. Gitu. Tapi istilah yang dipakai oleh Yakobus ini bukan menemui sesaat itu gitu. Tapi pertemuan yang dimaksudkan di sini, atau perkunjungan yang dimaksudkan ini adalah lebih daripada menemui sesaat. Tetapi artinya adalah menaruh perhatian, hadir, presence, hadir, menolong, dan bahkan memulihkan kelompok orang yang membutuhkan ini. Jadi bukan sekedar mengunjungi, kemudian mendoakan selesai. Tetapi bagaimana caranya hadir dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan ini, dan kemudian kita sampai melihat bagaimana orang ini dipulihkan oleh karena keberadaan kita yang hadir bersama mereka. Nah, saudara, di dunia ini ya, yang disebut dengan orang yang membutuhkan itu sebenarnya bukan sekedar orang miskin secara ekonomi kan. Tetapi kalau kita bicara tentang orang yang membutuhkan itu juga mereka yang miskin secara rohani gitu.
Mereka yang sakit, mereka yang stres, mereka yang depresi, mereka yang mau bunuh diri, mereka yang mental breakdown. Mereka yang betul-betul berkali-kali jatuh dalam dosa dan gak tahu lagi bagaimana caranya bangkit. Bukankah orang-orang seperti ini selalu ada bersama dengan kita? Jadi kata yatim dan janda-janda itu hanya sebuah simbol yang menunjukkan bahwa selalu ada orang yang lemah di antaramu. Selalu ada orang yang membutuhkan di antaramu. Selalu ada orang yang sesungguhnya menantikan kehadiranmu dalam kehidupan mereka. Tapi berapa banyak justru terhadap orang-orang yang needy people ini kita menghindari, saudara-saudara. Kita gak mau repot, kita tidak mau terlibat, kita tidak mau lebih jauh gitu masuk dan menjadi teman bagi mereka. Ya biar aja lah, biar dia selesaikan sendiri aja gitu masalahnya. Gitu. Tapi kehidupan peribadahannya tetap jalan. Nah itu yang menjadi persoalannya Yakobus tentang hal ini. Karena bagi Yakobus orang-orang lemah ini harusnya tidak kau permalukan gitu. Harusnya kau tidak hanya memuliakan orang-orang yang berpunya. Tapi lihat kepada orang-orang yang lemah ini. Sementara kita terus beribadah, di saat yang sama kita mengabaikan dan tidak peduli kepada kaum yang lemah ini. Saudara-saudara. Dan jangan hanya berpikir, kalau saya pikir Yakobus menggunakan istilah yatim dan janda-janda itu hanya sebuah simbol untuk mengatakan itulah kelompok-kelompok lemah yang ada di dalam jemaatmu itu. Gitu. Nah di dalam hal inilah kemudian kita bisa mengerti harusnya ibadah yang murni itu menempatkan the needy people di pusat perhatian setiap orang percaya. Itulah ibadah. Meletakkan orang-orang yang sangat membutuhkan ini. Entah apa yang dia butuhkan saudara. Dan jangan hanya berpikir soal materi. Tapi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di dalam hati kita. Siapapun saudara yang duduk di tempat ini adalah the needy people actually. Kita ini adalah orang yang kalau misalnya ada kehadiran orang lain yang beserta dengan kita. Mendoakan kita, menolong kita, menguatkan kita. Bukankah itu baik gitu. Kenapa gereja tidak bisa menjadi the healing community? Kenapa gereja tidak bisa menjadi komunitas yang menyembuhkan dan memulihkan? Malah sebaliknya di gereja itu menjadi orang-orang yang saling menggosipkan satu sama lain. Memfitnah satu sama lain. Itu yang Yakobus katakan, ibadahmu itu menjadi ibadah yang sangat munafik apabila cara kamu memperlakukan orang lain sesamamu itu demikian gitu. Tidak ada sesuatu yang membuat jemaat itu menjadi bertumbuh oleh karena semua merasa sembuh, semua merasa pulih oleh karena kehadiran sesama orang percaya lainnya dalam kehidupannya secara pribadi. Saudara, makin zaman ini berkembang ya, semakin kesini jemaat itu semakin individualistik gitu. Jadi saling tidak mau kenal satu sama lain, saling tidak mau tahu kebutuhan yang lain gitu loh. Jadi kita merasa udahlah pokoknya datang ke gereja ya udah datang aja, 1,5 jam beres udah gitu kita lanjutkan hidup kita lagi gitu. Jadi datang gak ada yang tahu, pulang pun gak ada yang tahu gitu. Dan kita tidak merasa perlu terkoneksi satu sama lain. Pertanyaannya oleh Yakobus dan juga pertanyaan kita di dalam khotbah ini, apakah itu gereja, apakah itu ibadah begitu. Yang pada akhirnya kita tidak bisa menemukan esensi dari ibadah yang mengubahkan. Saudara John Ortberg ya dalam khotbahnya itu pernah mengatakan demikian. The best measure of devotion to God is not how high we lift our hands in worship, but how low we stoop to serve the broken, katanya gitu. Ukuran yang terbaik dari pengabdian kepada Tuhan itu bukanlah seberapa tinggi kita mengangkat tangan kita dalam menyembah Tuhan. Tapi seberapa rendah kita membungkuk untuk melayani mereka yang lemah dan terluka. Itu ibadah. Nah jadi Yakobus ingin mengatakan jika kita beribadah dengan benar. Tetapi tidak muncul sikap mengasihi dan peduli kepada sesama. Gak ingin kenal. Bahkan kadang-kadang yang duduk sebelah-sebelahan aja gak saling tegur, gak saling sapa, dan gak ingin tahu juga siapa dia gitu. Apakah itu kita bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk ibadah? Nah itu memang terjadi di masa itu yang Yakobus lihat gitu. Menderita, semua menderita, tapi gak ada yang mau tahu satu sama lain. Nah itu yang menyedihkan sekali bagi Yakobus sampai dia mengatakan, kamu kalau tidak beribadah demikian, maka ibadahmu itu palsu katanya. Karena kita hanya memikirkan diri sendiri dan tidak bersedia memikirkan orang lain yang sesungguhnya membutuhkan kehadiran kita. Saudara, mari kita belajar baik-baik tentang hal ini. Menurut saya ini adalah sebuah pesan yang sangat kuat sekali loh kepada kita orang-orang Kristen di zaman ini. Di zaman yang sangat individualistik ini. Untuk apa kita cuma duduk di gereja lalu kemudian kita tidak mau tahu satu sama lain.
Lalu kemudian saudara merasa sudah puas karena sudah menjalankan ritual keagamaan sebagai orang Kristen, makanya datangnya nggak ke pura tapi ke gereja begitu loh. Tetapi apakah kepuasan ibadah itu hanya terlihat dari apa yang saudara lakukan sepanjang 1,5 jam ini? Dan kemudian saudara merasa sudah cukup sampai di situ saja. Nah itu yang Yakobus katakan, tidak bisa gitu. Ibadahmu ini akan menjadi ibadah yang palsu kalau kau tidak bisa memikirkan sesamamu seperti engkau memikirkan dirimu sendiri. Karena itulah esensi dari pengikut Kristus. Kita mengatakan kita murid Kristus, bukan? Gereja sibuk banget dengan program pemuritannya. Tapi apakah benar jemaatnya itu adalah murid Kristus yang sejati? Itu harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Hal ketiga yang sangat penting ya dalam ibadah yang kita harus pelajari. Ibadah itu dalam teologi Yakobus tentang ibadah, dia katakan ibadah itu sangat berhubungan dengan kehidupan yang murni. Kehidupan yang murni. Nah di dalam Yakobus 1 ayat 27 bagian B dia mengatakan dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus menggunakan istilah Yunani aspilon untuk kata tidak dicemarkan. Yang secara literal itu berarti unstained atau tidak ternoda. Hidup yang tidak ternoda. Untuk memberikan pengertian bahwa Allah itu tidak pernah menerima segala bentuk kompromi terhadap nilai-nilai dunia ini terkait dengan ibadah yang bisa diterima oleh Dia. Saudara, jemaat Kristen Yahudi diaspora pada waktu itu yang menerima surat Yakobus ini adalah orang-orang yang hidupnya itu berada di dalam tekanan budaya dunia Romawi dengan sistem kehidupan sosial yang sangat korup sebenarnya. Ya. Jadi setiap hari itu kayak selalu ada godaan besar gitu untuk berkompromi dengan budaya Romawi supaya hidup mereka bisa bertahan, meningkat dan nyaman, saudara-saudara. Apalagi mereka kan dalam penderitaan terhadap iman Kristen mereka. Jadi mereka tuh berupaya untuk kompromilah dikit-dikit gitu supaya mereka nggak terlalu disiksa, nggak terlalu menderita sebagai orang Kristen pada masa itu gitu. Nah disitulah kemudian Yakobus melihat. Dan dia tahu persis seberapa besar jemaat ini sangat tergoda dengan semua kenyamanan itu. Dengan cara kompromi dan mengorbankan iman mereka. Saudara kita juga sama loh kayak gitu. Miriplah kita ini. Saya rasa manusia dari zaman ke zaman itu punya pola yang sama gitu. Begitu diperhadapkan pada kenyamanan hidup dia mulai tergoda gitu. Dia mulai mengorbankan iman Kristennya. Dia mulai mengkompromikan nilai-nilai yang diajarkan firman Tuhan dengan nilai-nilai dunia ini. Oleh karena itu Yakobus memperingatkan mereka dengan keras supaya mereka tidak melacurkan iman mereka demi kepentingan duniawi yang kenikmatannya itu hanya sesaat. Nah sikap berkompromi dengan dunia itu ngeri sekali. Karena pada akhirnya kita itu menjadi bingung. Kita jadi kabur tentang mana yang benar dan mana yang salah. Dan kemudian kita mencampur adukan dan merasa itu baik-baik saja dan tidak masalah. Nah gambarannya itu seperti yang dikatakan oleh Yesaya ini dalam nubuatnya. Yesaya 5 ayat 20 itu mengatakan demikian. Sungguh celaka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Sungguh celaka, kata Yesaya. Untuk menandakan begitu hebatnya bangsa Israel pada waktu itu melakukan kompromi-kompromi demi kenyamanan hidupnya sendiri. Saudara, itulah gambaran kehidupan yang tercemar, terpolusi menurut Yakobus ini. Terpolusi oleh nilai-nilai dunia sampai tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua diterabas, yang penting dapat untung. Saudara, nilai-nilai dunia seperti yang sering kali terjadi ya, bukan hanya sekedar keuntungan. Tapi misalnya ya dalam perkembangan zaman yang terjadi di depan mata kita ini, katakanlah yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan, itu kan nilai-nilai dunia yang diserap dan mengatakan itu wajar-wajar saja. Gitu. Pernikahan sesama jenis sampai perceraian dalam rumah tangga dianggap lumrah. Asal nggak cocok boleh aja lah bercerai daripada tersiksa katanya gitu. Tanpa berpikir bagaimana untuk
menyelesaikan dan membuat masing-masing pribadi yang menikah ini menjadi a better person gitu. Supaya saling keduanya melengkapi satu sama lain dan menjadi baik di kemudian hari sampai maut memisahkan mereka. Udah gak ada lagi janji seperti itu. Menipu orang demi keuntungan pribadi itu dianggap biasa. Itu kompromi. Saudara, kenapa kita tidak bisa menjaga kemurnian kita gitu? Tidak bisa menjadi orang yang unstained. Menjadi orang yang tidak tercemar oleh nilai-nilai dunia ini. Yakobus katakan, ibadah itu adalah soal ketidaktercemarannya kehidupanmu itu gitu. Lalu saudara-saudara kita mengatakan bahwa, dan mempertanyakan gitu, apa iya gitu ya kita hidup di dunia ini tapi tidak tercemar oleh nilai-nilai dunia. Rasanya itu terlalu perfect dan tidak mungkin. Dan dunia ini memang terus mengindoktrinasi kita. Untuk mengatakan kepada kita bahwa selama kamu hidup di dunia ini, selama kamu mencari nafkah di dunia ini, tidak mungkin tidak ada kompromi, harus ada kompromi. Itu dunia ini mengatakannya dan itu suaranya keras banget di telinga kita. Tetapi hari ini Yakobus mengatakan tidak ada kompromi ya. Semua kompromi itu adalah ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan. Sama seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama itu mengatakan begini. Ketika Tuhan melihat mereka membawa persembahan, korban bakaran di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan melalui para nabi itu, aku melaknatkan semua korban persembahan itu. Karena apa yang mereka persembahkan itu tidak sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani. Aku melaknatkan semua persembahan itu. Karena kehidupan yang mereka jalani tidak sesuai dengan persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Untuk apa? Jadi prinsip firman Tuhan yang mengatakan tidak ada kompromi. Prinsip dunia mengatakan tidak bisa tanpa kompromi. Itu setiap hari diperhadapkan kepada kita. So what's your decision? Keputusan saudara ini apa? Terhadap hidup yang sedang diperhadapkan kepada kita ini. Memang benar kompromi bisa menghasilkan kenikmatan, tetapi itu sesaat. Saudara, dunia ini terus-menerus mengindoktrinasi kita bahwa hidup kudus itu enggak mungkin bagi kita. Seolah-olah kekudusan itu hanya milik orang-orang tertentu yang punya panggilan tersendiri tetapi bukan untuk kita. Karena bersentuhan dengan kotornya dunia ini adalah natural, nature-nya kita hidup di dunia ini. Itu doktrin dari dunia, indoktrinasi dari dunia ini. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan ini berkali-kali mengajarkan kepada kita. Kekudusan itu adalah tujuan dari pertobatan kita sebenarnya. Makanya kenapa kita selalu dibuka kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan supaya kita ingat. Setiap kali kita salah, setiap kali kita kepleset, setiap kali kita jatuh, bangun bertobat kepada Tuhan. Supaya Tuhan meluruskan kembali hidupmu dan kehidupanmu akan semakin dimurnikan olehnya. Dan pertobatan itu atau kekudusan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya Oswald Chambers itu mengatakan begini. Kekudusan itu bukanlah pilihan kaum elit rohani. Tetapi kekudusan itu adalah panggilan setiap orang percaya. Setiap orang percaya tanpa terkecuali itu bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian hatinya. Bertanggung jawab untuk kekudusan hidupnya selama dia ada di dunia ini. Kita bisa jatuh saudara. Kita bisa salah dalam hidup ini. Tetapi Tuhan memberikan ruang kepada kita untuk bertobat. Supaya kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan berkali-kali Tuhan katakan setiap kali kau jatuh. Ya jangan jatuh lagi lah di tempat yang sama gitu loh. Supaya kita juga tahu bahwa kita tuh bertanggung jawab atas semua perbuatan dan perkataan kita. Itulah ibadah yang murni. Saudara, melakukan 3 hal yang diajarkan oleh Yakobus ini membuat kita akan semakin mengerti dengan begitu dalam apa artinya ibadah, saudara-saudara. Bukan cuma yang kita lakukan secara ritual yang jadi sumber keributan terus-menerus ini begitu. Tetapi sesuatu yang harusnya membentuk kehidupan kita dari ke waktu ke waktu. Be a better person. Menjadi manusia-manusia baru. Menjadi manusia-manusia yang betul-betul bisa hidupnya itu saling memberkati satu sama lain. Persis dikatakan oleh seorang teolog bernama Louis Giglio ini. Dia mengatakan worship is not an event we attend. It is a life we live, katanya begitu. Ibadah itu bukan sekedar sebuah acara yang kita hadiri. Tetapi ibadah adalah kehidupan yang kita hidupi.
Saudara, mari kita belajar ya untuk membangun kehidupan peribadahan yang benar. Supaya kita tidak menyasar dan hit pada tempat yang salah. Dan pada akhirnya kita juga tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Tapi saudara sebagai jemaat di GKI Kute Bali ini, andaikan semua jemaat ini memahami pemahaman tentang ibadah yang baik ini dengan benar, kita ini akan growing, saudara-saudara, akan bertumbuh dalam pertumbuhan yang sesungguhnya. Jangan cuma ngelihat sekedar jumlahnya, tapi hidupnya kita ini loh gitu. Perkataan kita bagaimana, perlakuan dan sikap kita kepada sesama bagaimana, dan bagaimana interaksi kita dengan dunia ini ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita melakukan banyak hal dalam kehidupan kita di dunia sehari-hari ini. Saya rindu saudara, firman Tuhan ini menjadi dasar kita berpijak dan kita melangkah supaya kehidupan kita semakin hari, semakin dimurnikan oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah yang benar yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, terus belajar, jangan putus asa, karena menjadi Kristen, menjadi murid Kristus adalah satu tugas belajar yang tidak akan pernah habis-habisnya sampai kita kembali pulang ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kami dan bahkan menegur kami Tuhan. Tentang bagaimana seharusnya kami menjalankan ibadah kami secara benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa peribadahan kami ini bukan sekedar sebuah ritual eksternal dan kami sibuk sekali dengan urusan itu. Tentu kami berdoa Tuhan setiap ibadah yang kami selenggarakan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami berlatih, kami mempersiapkan dengan baik, kami menyucikan hidup kami. Tapi lebih dari itu adalah tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini. Itulah kehidupan peribadahan kami yang sebenarnya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kami dan bahkan terus membawa kami bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.